Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Anita Ratna Dewi, NIM saya 12120. Saya dari mahasiswa Universitas Dian Nusantara ingin menyampaikan presentasi mengenai audit lingkungan. Audit lingkungan atau biasa disebut dengan environmental audit adalah sebuah pemeriksaan sistematis untuk menilai tanggung jawab lingkungan perusahaan, bertujuan untuk mengidentifikasi kepatuhan lingkungan, memverifikasi kesenjangan implementasi tanggung jawab lingkungan apakah memenuhi tujuan yang dinyatakan bersama dengan tindakan korektif terkait. Audit lingkungan memeriksa biaya atau risiko yang potensial yang ditimbulkan oleh perusahaan. Audit yang diperiksa biasa mencakup kebijakan, prosedur lingkungan milik perusahaan, praktik penggunaan energi, daur ulang, pemborosan, konservasi, dan polusi. Kemudian perusahaan dapat menggunakan hasilnya untuk menentukan perlu dilakukan untuk kepatuhan. Audit lingkungan bertujuan untuk membantu menjaga lingkungan dan meminimalkan risiko aktivitas bisnis terhadap lingkungan dan keselamatan serta kesehatan manusia. Sedangkan dalam perspektif perusahaan, tujuan untuk memeriksa apakah perusahaan telah memenuhi peraturan dan persyaratan lingkungan dan mencapai tujuan lingkungan yang ditetapkan sebelumnya. Audit lingkungan sangatlah penting karena beberapa alasan. Yang pertama, untuk membangun reputasi perusahaan yang baik, karena audit bisa memperkuat citra perusahaan. Yang kedua, audit membantu bisnis menjadi lebih berkembang, peluang pemasaran baru dengan konsumen lain. Yang ketiga, untuk menghindari kampanye negatif. Dengan meningkatnya tuntutan eksternal terhadap tanggung jawab lingkungan oleh kelompok penekan dan aktivis lingkungan, dapat memaksa perusahaan memeriksa kepatuhan mereka terhadap persyaratan lingkungan. Jika perusahaan tidak patuh, maka mereka bisa mengkampanyekan untuk memboikot produk perusahaan. Yang keempat, yaitu untuk beradaptasi dan patuh terhadap peraturan lingkungan yang lebih ketat. Pemerintah mengadopsi peraturan dan standar lingkungan yang lebih ketat, biasanya sebagai konsensus internasional, sehingga memaksa perusahaan harus patuh jika tidak mau terkena sanksi. Sebagai contoh, misalkan kasus pencemaran lingkungan di Kerawang di tahun 2019, yaitu pencemaran di anak Sungai Citarum, Sungai Cibeet di Desa Taman Mekar, Kecamatan Pangkalan, pada tahun 2019 pernah dipenuhi oleh limbah berbusa, kurang lebihnya sekitar tanggal 8 bulan April. Rupanya limbah berasal dari PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills 3. DLHK telah meminta bantuan pihak Satuan Polisi Pamung Praja untuk menyegel pabrik tersebut. Rupanya pencemaran disebabkan oleh pengolahan limbah cair yang gagal. Pencemaran dipicu oleh melubernya limbah cair dalam instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Lantaran tak tertampung dalam IPAL, limbah cair kemudian luber dan gagal ditampung pada bak penampung. Karena bak penampung sedang diperbaiki, limbah ditampung sementara dalam empang. Karena empang tidak dapat menampung seluruh limbah, akhirnya limbah cair tersebut luber dan mengalir ke Sungai Cibeet. Sebagaimana diketahui, limbah cair wajib dikelola sedemikian rupa untuk mengurangi residu zat berbahaya. Sebelum dibuang, limbah cair wajib dikelola melalui IPAL. Setelah melalui IPAL, limbah cair lazimnya ditampung dalam bak khusus. Dengan kejadian tersebut, akhirnya PT Pindo Deli 3 disangkakan Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Dari contoh kasus di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa menjaga kelestarian lingkungan sangat begitu penting, sehingga perlu adanya audit tentang kepatuhan perusahaan terhadap peraturan mengenai lingkungan. Di samping untuk menjaga kelestarian